Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas media digital interaktif bersama Bu Sari. Kita lanjutkan kali ini. Sepertinya Ibu ada yang kelupaan di praktikum sebelumnya ya. Jadi kalian tolong kembali ke bagian scene quiz di bagian papan soal ini. Tolong diaktifkan kembali. Ibu akan memberikan nomor soal ya. Jadi kalian tolong buka di sini ada background soal sama ada scroll view. Ya, kita seleksi scroll view-nya. Tolong kita geser sedikit untuk naruh nomor soal di sini ya. Scroll view-nya digeser. Nah, scroll view digeser. Ibu mau menaruh nomor soal di sini. Ya. Kita sekarang ke background soal, klik kanan, pilih user interface, masukkan image. Kita masukkan image. Nah, image-nya itu ukurannya menyesuaikan dengan tadi space scroll view yang sudah kita geser ya. Oke, ya, sini sepertinya cukup. Warnanya disamakan saja. Warnanya tolong disesuaikan ya. Oke, warnanya menyesuaikan. Dan kalau sudah, kita rename menjadi image di sini, kita rename menjadi background nomor ya. Background nomor. Oke. Kalau sudah di background nomor ini kita masukkan kembali user interface, kita masukkan Text Mesh Pro TMP. Nah, di sini kita masukkan saja angka 1. Ukurannya kita ubah saja ke 15, kekecilan enggak? Atau 17. Nah, ini kasih center ya. Rata tengah. Oke, kita atur. Taruh angka 1-nya di tengah. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah kita save. Oke, kalau sudah ya seperti itu. Jadi tadi untuk di scroll view-nya sudah kita ubah ukuran, lalu angka 1 sudah kita masukkan. Kita masukkan tadi background nomor sama Text Mesh Pro-nya. Oke, sudah cukup di sini ya, kita save. Sekarang kita akan membuat script baru ya. Kita buat script ke di scene soal ya. Di scene quiz maksudnya. Jadi kita masuk ke quiz di sini. Lalu di script kita tambahkan klik kanan, create, masuk ke C# scriptnya. Nah, kita namakan kasih nama quiz saja. Ya, karena punyanya quiz ya, kasih nama quiz. Nah, kalau sudah kita buka quiznya. Sebentar. Oke, kita sudah masuk ke quiz. Untuk mempermudah, ini kita hapus dulu ya, yang di sini seperti biasa kita hapus. Oke. Ya, kalau sudah. Nah, sekarang kita masukkan dulu header ya. Public
Jadi tujuan kita membuat public ini adalah untuk tempat ya, sebagai tempat penyimpanan soal ya. Public string maksudnya untuk kita membuat kelas string ini untuk penyimpanan soal, string soal ya. Oke. Selanjutnya habis soal ada pilihan. Nah, untuk pilihan kita bikin pakai array nantinya ya. Pilihan. Lalu ada untuk jawaban kita pakai bool. Lalu nilai. Nanti untuk menampilkan nilai di sebelah timer. Ya, ini ada nilai ya untuk menampilkan nilai. Integer nilai. Ya, jadi pertama kita membuat kelas itu nanti akan berisi data soal, kunci jawaban, gitu ya. Jadi ada public string soal untuk menyimpan soal, public string nanti tipenya array untuk menyimpan pilihan, lalu ada public bool ya untuk jawaban, sama public integer nilai. Nah, kalau sudah kita masukkan namanya sistem serializable ya. Sistem serializable ya. Gunanya apa sistem serializable ini? Karena untuk supaya bisa mudah mengakses kelasnya ini secara langsung, makanya kita menambahkan sistem serializable di sini gitu ya. Lalu nah, Ibu lupa belum ngasih kurung buka. Oke, public. Oh, maaf. Lalu kita masukkan ini sebagai kelas ya. Namanya kita namakan kelas soal. Public kelas soalnya S-nya besar saja supaya tidak tertukar. Oke. Ya, jadi ini kita bikin kelas namanya soal. Tujuannya itu untuk menyimpan data soal, data pilihan, sama data jawaban. Ya. Dan terus nah, ini soal pilihan jawaban khusus untuk jawaban itu kan kita taruh di sini tuh tipenya button ya. Tipenya button. Lalu di dalam button itu kan kita memasukkan text mesh pro-nya atau nilainya. Berarti nanti yang akan kita panggil adalah TMP-nya. Makanya di atasnya kita tambahkan using text mesh pro. Ya. Lalu kita masukkan tadi kan soal, kita masukkan text area ya untuk sebagai tempat soal tersebut. Text area. Lalu kita masukkan juga header. Header soal. Public string soal. Ini header kita masukkan semuanya nih. Nah, ya, jadi tadi kita masukkan header soal, lalu public string soal, lalu header pilihan. Ya, public string pilihan, lalu header jawaban atau kunci jawaban saja.
header kunci jawaban, public bool jawaban, lalu header nilai. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita sudah membuat tempat kelas untuk menaruh soal, pilihan jawaban, sama nilai. Unity Engine .ui, kita masukkan satu function namanya Unity Engine.ui. Nah, sekarang sebentar. Selanjutnya setelah kita menambahkan Unity Engine, sekarang kita akan membuat isiannya. Jadi tempat untuk tempat untuk menampilkan, ya. Tempat untuk menampilkannya, menampilkan nilai soal dan sebagainya. Ya, kita masukkan di sini public text mesh pro, tipenya teks. Jadi untuk menampilkan ya, akan menampilkan nanti teks soal, teks berupa untuk menampilkan teks soal. Lalu untuk menampilkan teks nomor yang tadi kita bikin di awal ya, nomor soal. Lalu untuk menampilkan teks nilai, lalu untuk menampilkan teks jawaban benar, lalu nanti untuk menampilkan juga teks jawaban salah, lalu untuk menampilkan juga teks nilai akhir, nanti yang di sebelah timer ya. Oke, jadi kita ulang ya. Kita akan membuat untuk menampilkan nilai itu kita bikin public text mesh pro. Tipenya teks, nanti akan menampilkan teks soal, teks nomor, teks nilai, teks jawaban benar, teks jawaban salah, dan teks nilai akhir. Nah, untuk jawaban, kalau kita bikin ABC-nya terlalu banyak, itu kan agak rumit ya. Jadi kita untuk mempermudah, kita bikin pakai array saja. Untuk jawaban public button, untuk jawaban tipenya tadi button ya. Yang di sini kan jawaban tipenya button ya. Jawaban. Ya, ini kan tipenya button nih, jawaban ABCD-nya, makanya kita masukkan button di sini. Seperti itu. Ini untuk function untuk menampilkan. Nah, sekarang untuk menyimpan ya. Untuk menyimpan kita masukkan integernya di sini. Integer karena kita pakai array, jadi nilai awal kita masukkan 0 semua. Nilai sama dengan 0. Jawab benar sama dengan 0, titik koma. Pastikan tulisan di sini dan yang di atas sama ya. Lalu jawab salah juga 0. Kok titik koma? Ini koma ya. Jawab benar 0, terus jawab salah. Lalu nomor. Nah, untuk nomor tidak kita masukkan 0 karena kita mau mendapatkan nilai kosong. Kalau array kan awalnya itu 0 ya. Jadi kita masukkan adalah -1. Ya. Kenapa -1? Karena nanti kalau -1
ditambahkan 1 ya di bawah, nanti kita akan masukkan. Jadi kalau min 1 nanti ditambahkan 1 itu kan hasilnya 0. Nah 0 itu adalah array nilai pertama kita yang mau kita ambil ya. Jadi nilai sama dengan 0, lalu jawab benar 0, jawab salah 0, nomor 1, seperti itu ya. Jangan lupa di save ya kalau sudah. Sekarang kalau sudah, kita bikin untuk setting soal supaya nanti tampilnya angka ke array ke 0 dan untuk mengambil nilai di soal tersebut ya. Untuk public void, kita akan set soal ya, namanya set soal. Kita masukkan function nomor plus, jadi nanti pada saat nomor minus 1 ditambahkan 1 otomatis nilai 0 kita dapatkan ya. Nomor plus teks soal, teks dengan soal nomor soal ya. Jadi ini untuk nomor plus, nilai untuk nomor plus itu nomor min 1 nanti tambah 1 jadi 0 ya. Kita membuat public void set soal ya, dimana kita lanjut dulu. Untuk integer i sama dengan 0, Jadi nanti ini kan nomor plus ini dia akan menambahkan angka 1 ya. Angka 1, jadi minus 1 ditambahkan 1 sehingga jadinya nilai awal 0. Untuk teks soal ya, untuk teks soal dia akan menampilkan apa yang ada di sini. Ya, ini function yang di sini untuk menampilkan soal, diinputkan soal, nama kelasnya ya. Jadi nama kelas yang di sini, maaf, ini S-nya kecil harusnya, bukan yang kelas. Maaf.
Maaf, ini maksudnya. Jadi dia akan mengambil nomor soal ya untuk ditampilkan ke nomor soal ke 0. Lalu integer awal nilainya kan 0. Untuk jawaban makanya akan ditambahkan 1. Dan jawabannya nanti yang dari kita ambil dari sini untuk tampilan jawaban. Ya, kenapa kita ada get child? Karena di jawaban ini kan A. Nah, ini untuk mendapatkan nilai teks, nilai A-nya ini kan di tipenya TMP, Text Mesh Pro. Makanya kita ada function namanya get child tersebut. Gitu. Mana tadi kuis ya? Karena akan mengambil nilai dari Text Mesh Pro yang di jawaban tersebut. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Cukup sampai di sini dulu untuk skrip di kuis. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan tetap semangat ya. Baik. Ibu akhiri di pertemuan selanjutnya kita ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.